Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jemaah hadirinul hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita kembali Allah berikan kenikmatan untuk bisa melanjutkan majlis ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir dari pertemuan kita pada bulan yang lalu yaitu kita sampaikan tafsir dari surat At-Taubah ayat yang ke-100, di mana surat At-Taubah ini memiliki satu keunikan dibandingkan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran. Dan yang paling mudah kita fahami dan kita ingat adalah surat At-Taubah satu-satunya surat yang kita tidak dianjurkan mengucapkan basmalah ketika membacanya. Para ulama, di antaranya para tabi'in, dan ini menjadi kekhasan bagi mereka. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap dan utuh, itu hanya pada dua kondisi. Jadi kalau kita mau mengucapkan basmalah secara utuh, itu ada pada dua kondisi. Yang pertama, di saat kita ingin membaca awal surat dalam Al-Quran, kecuali satu, surat At-Taubah. Kita membaca Al-Baqarah, ya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kita membaca surat Yasin namanya, pertamanya apa? Ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dari awal kita baca Al-Fatihah sampai nantinya kita tutup dengan An-Nas, ya Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Hanya satu yang tidak dianjurkan membaca basmalah, yaitu surat At-Taubah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang berikutnya, ketika kita ingin menulis surat atau menulis karya tulis, buku misalnya, artikel misalnya, itu sebelum kita menulis dianjurkan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Ini kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iqtidaan bir rasuli. Ini salah satu cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul itu enggak bisa baca tulis. Tapi beliau punya penulis, punya sekretaris. Dan setiap surat-surat yang ingin dikirimkan, suratnya Rasul biasanya surat dakwah, mau dikirimkan ke Raja Romawi, mau dikirimkan ke Kisra Persia, atau surat-surat perjanjian antar orang-orang Quraisy, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mendiktikan kepada penulisnya, biasanya Ali bin Abi Thalib. Sebelum beliau menulis inti surat, beliau minta dituliskan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kalau kita belajar kitab-kitab para ulama dari dulu sampai sekarang, pasti mereka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi dua tempat kita melafalkan basmalah secara lengkap. Selain itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mengucap basmalah hanya sampai Bismillah, tidak ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contohnya doa keluar rumah. Jenengan tadi kesini doa apa enggak? Ya kan? Doa keluar rumah itu diantaranya kan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lek jenengan tambah Ar-Rahman Ar-Rahim malah salah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah malah enggak pas. Ya, cukup Bismillah tawakkaltu ala Allah. Mau wudu sambil membasuh telapak tangan, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Ya. Jadi nyaris semua zikir-zikir ya ataupun doa itu kalau Rasul menyebutkan basmalah itu kita hanya mengucapkan sampai di Bismillah gitu aja. Enggak perlu memakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berkurban atau akikah atau menyembelih hewan apapun itu yang halal, menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Gimana caranya? Bismillah. Kalau mau ditambahi takbir silakan Bismillah Allahu Akbar. Tidak harus lengkap Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena yang dituntunkan demikian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali lagi kepada surat At-Taubah. Di dalamnya ayat yang 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu masuk Islam lebih dulu. Ya, kalau as-sabiqunal awwalun itu disebut masuk Islam lebih dulu bukan cepet-cepetan masuk Islamnya saja, enggak, tapi juga kualitas keimanannya. Kalau as-sabiqunal awwalun itu pasti lebih unggul dan itu terbukti ya. Dan yang disebut as-sabiqunal awwalun itu ternyata bukan hanya orang-orang yang masuk Islam di awal Islam datang, yaitu ketika di Mekah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Ya betul, mereka as-sabiqunal awwalun dari Mekah. Tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, berarti dari orang-orang Mekah, wal ansar, dan juga dari orang-orang Madinah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke Madinah itu setelah 13 tahun dakwah di Mekah. Dan sahabat jumlahnya bukan puluhan lagi, mereka sudah ratusan. Ditambah nanti orang Madinah yang masuk Islam. Dan ternyata orang Madinah yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki di kota tersebut sudah banyak yang memeluk Islam, dan mereka pun tergolong as-sabiqunal awwalun. Terus batasan orang itu disebut as-sabiqunal awwalun kapan? Karena dalam Al-Qur'annya ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah. Salah satu pendapat yang terkuat, Ibnu Sirin dan yang lainnya menyebutkan as-sabiqunal awwalun itu habis sampai turunnya ayat perpindahan kiblat.
Kalau hari ini memorium itu dijadikan suatu masjid, yaitu Masjid Qiblatain yang ada di Madinah. Nah, tepat di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Di waktu sholat zuhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani sholat, kemudian turun ayat ini, hei Muhammad, arahkan wajahmu, artinya kiblatmu yang awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Nah ini ya, mulai batasan itu yang masuk Islam setelahnya sudah tidak disebut as-sabiqunal awwalun. Kapan itu kejadian ini? Tepat pada tahun kedua Hijriah. Karena Rasul hijrah 16 bulan berikutnya, berarti 1,5 tahun lebih, baru turun ayat ini. Jadi di tahun kedua Nabi stay di Madinah atau berdomisili di Madinah, ayat ini turun. Dan ayat ini kemudian menjadikan kiblat berubah, yang awalnya ke arah Palestina berubah ke arah Mekah Al-Mukarramah. Nah, sehingga orang-orang yang masuk Islam di tahun ketiga, tahun keempat, bahkan sampai tahun ke-8, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As radhiyallahu anhuma, mereka adalah sahabat-sahabat mulia, tapi tidak dikategorikan sebagai sahabat as-sabiqunal awwalun. Kenapa? Karena masuk Islamnya pasca turunnya ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengawali kita fase yang selanjutnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai kedatangan anak-anak muda, dan jumlahnya nggak banyak, 6 orang. Ya, bisa dipastikan awalnya itu cuma 6 orang. Mereka datang di musim haji, kemudian mereka menyaksikan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertarik karena apa yang Rasul sampaikan mirip dengan apa yang ada di Madinah, yaitu yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka pun beriman di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka katakan, wallahi innahun nabi alladzi ta'iduna bihil yahud fala yasbikuna ilaihi. Demi Allah, sosok yang ada di hadapan kita sekarang ini betul-betul nabi. Persis seperti yang orang-orang Yahudi katakan. Kenapa ada orang Yahudi kok sampai eker-ekeran datang ke Madinah, tanah Yasrib? Yasrib itu artinya penyakit. Ya, Madinah itu dulunya adalah wilayah yang tidak ada seorang pun pengen hidup dan tinggal di sana. Tapi ada orang Yahudi ada di situ. Sebagiannya, karena sebagian besarnya nggak mau masuk ke Yasrib, tapi di luarnya, yaitu tepatnya di Khaybar. Itu banyak orang Yahudi tinggal di sana. Alasannya mereka adalah karena di dalam Taurat Nabi terakhir tinggal di suatu tempat dan mereka ngikuti terus itu. Wilayah yang banyak kurmanya, kemudian bukit-bukit batu, itu lengkap sekali dalam Taurat. Dan mereka akhirnya yakin Yasrib atau Madinah itulah nantinya menjadi tempat tinggal Nabi yang terakhir. Dan mereka siap untuk menemani Nabi tersebut awalnya. Tapi buktinya belas, jangankan menemani, ngimani saja nggak mau.
Ya, itu orang Yahudi. Dalam Taurat detail. Ya, makanya sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ketentuan seperti ini, kita ini jangan sampai kalah sama orang Yahudi. Kalau bisa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, itu ambil. Ya, orang Yahudi saja di dalam Taurat ada ayat ini dicari. Makanya ada sebagian ahli ilmu, ini bukan dari syariat, bukan, tapi hanya untuk memotivasi kita supaya lebih cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi. Itu sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil. Contohnya ya mudahnya kan dalam Al-Quran ada kurma, ada madu, ya kan. Ya kita bawa ke rumah kita. Setidaknya di rumah ada madu, ada kurma. Dalam Quran ada wattini wazzaitun, ada atin, ada zaitun. Ya silahkan nanam pohon tin, pohon zaitun. Ya, supaya mendekatkan kita dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Masalah tukul ratukul itu urusan yang lain. Ya, paling yo mati rong sasi. Ya. Karena zaitun itu susah sekali di sini. Kalau tin mungkin bisa. Saya dulu punya tin banyak itu. Ada 6 apa 7. Tapi kalau zaitun, wah, gak sinung saya nandur zaitun, gak sinung. Nah, orang Yahudi mereka menyampaikan kepada warga asli Madinah dari suku Bani Najjar, ya, atau Bani Salamah. Mereka mengucapkan dan bercerita nanti akan ada nabi, detail itu, dan kami akan berada di belakangnya, dan kalian nanti kalau perang bersama kami mesti kalah karena pemimpin kami adalah para nabi. Nah, ketika di Mekah 6 orang ini yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah melihat sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini berarti jangan sampai kita keduluan sama Yahudi, kita imani lebih dulu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Islam mereka. Walamma raja'u ila biladihim dzakaru liqaumihim dzikrar rasuli wa da'awhum ilal Islam. Ketika mereka mau pulang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesan, tolong kalian juga dakwah agama ini ke kampung-kampung kalian. Jangan berhenti ke 6 orang ini, dak. Kalau bisa tahun depan di musim haji datang lagi, membawa saudara-saudara kalian yang lain. Dan ternyata betul, di tahun ke-12 dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datanglah 12 orang. Tahun sebelumnya 6, tahun sesudahnya mentes 6, 12 orang. Fajtama'u bir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam indal aqabatil ula fabaya'u 'alal Islam bisyuruti. Maka ke-12 orang ini tadi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu wilayah tempat, ya, yang dikenal dengan Aqabah. Aqabah itu kalau bahasa hari ini tuh njor-njoran ini, Mas. Njor-njoran gitu. Daerah yang ya ada tanjakan, ada turunan. Itu Aqabah. Tapi di wilayah perbukitan di Madinah. Kenapa di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berjumpa, ya, di Mekah, mohon maaf, supaya tidak banyak orang yang tahu. Karena daerah jor-joran ini sapa sing gelem rapat neng jor-joran, ya kan? Pasti kan nggak mau. Maka ke-12 orang ini diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alla yusyriku billahi syai'a. Jangan melakukan kesyirikan, tauhid dulu. Ya, wala yasriku, supaya mereka tidak
melakukan tindak pencurian. Wala yaznu, tidak melakukan perzinahan. Wala yaqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tu bibuhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, dan melakukan fitnah sana fitnah sini, menyebarkan berita dusta sana sini, dan mereka diminta untuk terus menebarkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau mereka istiqomah dalam perkara ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin mereka surga. Lah, peristiwa inilah yang disebut dalam sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Baiat Aqabah pertama. Jadi tahu ya tadi, Aqabah itu yang tempat yang nggak proporsional sama sekali, nggak tepat untuk istilahnya rapat atau berjumpa, musyawarah dan seterusnya. Nah, di tempat inilah ke-12 orang diambil sumpah setianya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika mereka pulang, mereka minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dibekali satu orang yang ikut bersama mereka, bantu dakwah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjuk salah seorang sahabat yang nantinya dikenal sebagai duta Islam pertama kali. Ya, duta Islam pertama kali. Sahabat yang masih sangat belia, usianya masih di kepala 20-an tahun, bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair itu dikenal qurra, itu orang yang sering sekali membaca Al-Quran. Otomatis kalau sudah disebut membaca Al-Quran di zaman Nabi, itu include paham, bukan cuma baca tok, berarti pasti sudah paham. Rasulullah SAW meminta Mus'ab bin Umair menemani 12 orang ini membuka dakwah di Yasrib. Ya, ini strategi Rasul sebelum ada hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu bukan modal bonek, bukan, ya kan, pokoknya nekat gitu aja. Enggak, semuanya ada strateginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab, dan itu enggak sembarangan. Kenapa yang dikirim Mus'ab? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa enggak Utsman? Kenapa enggak sahabat-sahabat yang lain? Kenapa harus Mus'ab? Ini cerdasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam manajemennya. Karena yang datang rata-rata anak muda. Ya, anak muda. Mus'ab bin Umair muda. Nah, kalau ketemu Abu Bakar kan Abu Bakar umurnya wis 50 gitu. Ya cocok ya. Ya. Maka karena usianya setara. Yang kedua, namanya membuka lahan dakwah kan, ya butuh orang-orang yang bahasa hari ini ya kan, selain yang dibawakan kan terkadang orangnya itu juga dilihat. Dan Mus'ab bin Umair itu termasuk kategori sahabat Nabi yang ganteng. Ya, jadi secara fisik good looking ini. Ya, ini yang kedua. Lah ini mau dakwah kok. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seluruh para nabi dan rasulnya itu semuanya ganteng. Enggak ada nabi yang elek kan. Ya, kecuali di pertengahan menjadi nabi atau rasul Allah uji seperti Nabi Ayub. Ya, itu beda ceritanya. Tapi kan ujung-ujungnya Allah sembuhkan Nabi Ayub yo, balik ganteng nih. Ya, jadi kalau ada nabi-nabi palsu itu di zaman Rasul dan Abu Bakar, itu rata-rata fisiknya gak ono sing ganteng. Jadi dari sisi ya
model dari fisik saja wis nggak boys bless jadi nabi. Nah, ini malah ngaku nabi dan rasul. Yang ketiga, Mus'ab bin Umair ini dari Bani Abdiddar. Sukunya Bani Abdiddar. Bani Abdiddar adalah keluarga besar dari klan orang Mekah yang diamanai dari dulu zaman Rasul, zaman kakek Rasul sampai hari ini. Ya, sampai hari ini yang diamanai kunci Ka'bah. Jadi kunci Ka'bah itu yang megang bukan raja hari ini. Jadi keturunan Bani Abdiddar. Dan Mus'ab bin Umair salah seorang dari keluarga itu. Apa hubungannya Ustaz? Loh, ini sangat berhubungan. Mus'ab bin Umair akan dikirim ke wilayah dan berdakwah. Dan orang-orang pasti akan bertanya, ki sopo teko-teko rene langsung ceramah, ya datang langsung dakwah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Loh, dia ini termasuk salah satu dari Bani Abdiddar. Lah itu orang Jazirah itu tahu semua. Ya, jadi kalau pengen kemaki-kemakinan, gitu kan? Kalau orang bertanya, hei Mus'ab, siapa kamu ini? Ya kok berani-beraninya? Apa emang keunggulanmu? Oh, sampean gak aru. Ngerti Ka'bah? Itu siapa yang gak tahu Ka'bah? Ngerti kuncinya siapa sih nyekel? Ya kan? Ya, itu kalau mau sombong-sombongan, ya. Jadi Khalid bin Walid adalah keluarga pemegang kunci Ka'bah. Dan orang Jazirah Arab semua mereka tahu bahwa yang megang kunci Ka'bah pasti dimuliakan. Otomatis kan yang merawat dalamnya Ka'bah. Dan mereka sudah tahu Ka'bah itu suci. Mereka pun mensucikan tanah haram. Buktinya mereka setiap tahunnya datang untuk haji. Nah, ini poin besar untuk menaklukkan hati-hati manusia Madinah. Karena yang datang salah satu dari keluarga pemegang kunci Ka'bah. Itu makanya Rasul memilih Mus'ab bin Umair. Dan kalau disebutkan lagi secara dunia, Mus'ab bin Umair datang dari keluarga yang kaya. Ya. Disebutkan masa remajanya Mus'ab bin Umair itu minyak wanginya didatangkan dari Yaman, ya, dan gamisnya didatangkan dari Syam. Jadi di Mekah itu kalau ada parfum, ada aroma kok paling beda dewe ini. Ini parfum impor ini. Mesti itu Mus'ab bin Umair. Ya, kalau pakai baju kok jenisnya kainnya lain daripada yang lain, itulah Mus'ab bin Umair. Sebelum beliau masuk Islam. Karena ketika masuk Islam, keluarganya nggak ada yang setuju. Semua fasilitas itu diambil. Ya, jadilah beliau manusia yang sangat sederhana. Saking sederhananya para sahabat Mekah dalam peristiwa Uhud sedih semuanya. Karena mereka sampai nggak mampu menutupi jenazah Mus'ab bin Umair dengan baik. Ya, karena bajunya hanya sampai setengah betis. Kalau ditarik ke bawah sing dhuwur sih kebuka, ditarik neng dhuwur si bagian ngisor kebuka. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair ke sana, ke Madinah, tahun berikutnya tiba-tiba datang salah satu 73. Sudah naik berapa persen itu? Dari 6 12 jadi 73, Mas. Ya, sudah naik berapa persen?
Ya, Masya Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali Mekah itu dengan berapa orang? Juga 6 orang. Nabi sendiri, istrinya Khadijah, Abu Bakar, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal. Kalau mau ditambahi ya mungkin bisa Zaid bin Harithah atau Utsman bin Affan. 6 orang. Itu yang mengawali perubahan kota Mekah. Madinah yang mengawali menjadi kota peradaban Islam pertama, yang sampai hari ini dikenal dengan kota Nabi, Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Berapa orang awalnya? 6 orang yang membawa perubahan kebaikan. Hari ini ya Allah, berapa ini? Masya Allah, iki yo kuduke yus 16 kabupaten lah, ya kan? Harusnya bisa merubah menjadi lebih baik. Awalnya dari 6 bisa mengislamkan satu Madinah ya. Nah, hari ini kita Masya Allah banyak bertebaran kebaikan-kebaikan. Harusnya kita pun bisa memberikan maslahat kebaikan-kebaikan untuk orang yang lain. Karena terbukti tahun ke-13 ya, ini sudah menjelang hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul didatangi 73. Itu sudah ada yang laki-laki, sudah ada yang perempuan. Kumpul lagi di Aqabah itu tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah mereka juga. Yang laki-laki disalami, yang perempuan enggak. Ya, sama, supaya mereka jauh dari kesyirikan, terus kayak tadi. Yang peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqabah yang kedua. Cuma ada tambahan. Tambahannya apa? Wa an yamna'ur rasula idza hajara ilaihim. Jadi nanti kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kalian semua harus siap membela Rasul. Ya, ini sudah ada di plot di Mekah. Buktinya nanti di Madinah. Kenyataan real di lapangan sebelum perang Badar. Ya, sebelum perang Badar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan muhajirin, mengumpulkan ansor. Rasul bilang kita akan perang. Kalau muhajirin, mereka 13 tahun sudah pengalaman bareng Rasul. Diajak perang, sami'na wa ata'na. Masalahnya Rasul nggak perlu pernyataan Abu Bakar, nggak butuh. Kenapa? Ini sudah teruji. Ya, yang Rasul tunggu-tunggu itu pernyataan dari kaum Ansornya. Kan ini orang baru ini. Ya, belum ada 2 tahun bersama mereka. Gimana ini? Ternyata nanti ada yang bangkit namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kata beliau, ya Rasul, kalau seandainya engkau ajak sekarang kami ke laut, Madinah nggak ada laut, ya, beliau mengilustrasikan demikian, sesuatu yang mustahil aja, engkau ajak kami ke laut, engkau nyemplung, kami pasti ikut nyemplung. Dan orang Madinah jauh dari laut. Ya, makanya ini ilustrasi kalau Rasul mengajak kemanapun siap, meskipun perang mereka bakal mengorbankan nyawa, siap. Nah, mendengar pernyataan ini Rasul lega. Lah dari mana munculnya pernyataan seperti ini? Ya semenjak Aqabah kedua. Jadi mereka sudah tertanamkan untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kenapa fungsinya sering-sering mengambil hikmah dalam Al-Quran, termasuk diantaranya yaitu kisah-kisah umat terdahulu, kebesaran Islam dan seterusnya, karena ada sesuatu yang akan tercetak di memori kita, tertanam pada diri kita.
Ya, jangan baca sebelum tidur dongeng-dongeng sing gak jelas itu Pak. Anak-anak didungai kancil nyolong timun. Akhirnya saat durunge turu ya bocah-bocah elinge nyolong, nyolong, nyolong. Sampai gede akhirnya yo wani nyolong tenan. Ya kan, korupsi dan seterusnya karena dari kecil itu. Ya, dari kecil masuk memorinya tertanam ini nyolong. Kayak ceritanya lek kancil nyolong timune sapa itu? Kebone sapa? Petani. Dan dongengnya yang menang kancilnya apa petaninya? Di dongeng-dongeng itu loh. Sing menang kancilnya apa petaninya? Kancilnya mesti. Jari ini cerdik. Ya, sing ngenes petani. Makanya sampai dalam kenyataannya petani sing ngenes. Iya kan, sing kalah terus. Iya kan, wis pokoknya entuk molone tok petani. Tertanam akhirnya. Ya, itu perlu dirubah seperti itu. Bawa keoptimismenya ya dalam dongeng-dongeng atau jangan dongeng makanya kisah-kisah yang bisa membawa motivasi dan itu nyata, real. Banyak sekali kok. Ya dalam Islam itu banyak sekali. Mau cari superhero Islam itu nggak bakal entek, Mas. Pahlawan-pahlawan Islam nggak bakal entek. Sing gak duwe superhero itu wong barat. Kalau Islam mau sahabat jumlahi 140.000 jenengan lek nyeritakne bendino iki berarti kan 140.000 dino iki pirang tahun. Ya kan? Enggak bakal habis-habis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut menyebutkan bahwa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seringkih-ringkihnya rumah adalah rumahnya sarang laba-laba. Ya, padahal jari nih material sarang laba-laba itu yang terkuat. Levelnya sama dengan baja. Makanya dunia barat karena mereka nggak punya pahlawan, bikin superhero supaya jari ini kuat dengan senjata jaring labanya. Tapi Al-Quran menyebut seringkih-ringkihnya rumah sarang laba-laba. Karena bukan masalah material rumah itu. Arek materialnya terkuat, terbagus, sing penting ki sing jero kualitasnya enek apa ora. Ya, sing gawe sarang ki sing jantan apa sing betina? Enggak tahu sampean. Lho piye terus ini? Jarine si betina untuk menarik si jantan. Kalau yang bangun si jantan ya berarti untuk menarik si betina. Kemudian ketika mereka ketemu di sarang itu, mereka bereproduksi. Setelah mereka kawin atau reproduksi, laba-laba jantan pasti keluar sarang dan tidak pernah kembali lagi. Ya, wis pokoknya keluyuran ranate bali omah wi si jantan, laba-laba. Ya kan? Laba-laba. Jadi pokoknya jenengan melihat di sini ada laba-laba keluyuran itu bisa dipastikan itu pasti jantan. Ya, laba-laba. Kenapa? Karena kalau laba-laba betina itu habis reproduksi bunting, dia butuh asupan suplemen gizi dan gizi terbaik adalah ngemplok jantannya. Laba-laba. Ya, jadi yang jantan yo mending gak mulai omah. Kalau timbang neng omah dimplok, ya kan? Makanya ngeluyur. Gitu. Nanti sampai mana? Betina itu sampai mana? Keluar anaknya. Dan anak ini juga butuh asupan gizi untuk cepat tumbuh kembangnya. Gizi terbaik adalah ngemplok induknya. Ya. Jadi anak itu mangan mbok. Makanya Allah menyebut bahwa rumah paling ringkih itu digambarkan kayak sarang laba-laba.
Nggak ada, nggak ada qawamah di sana, nggak ada apa istilah leadership seorang suami di sana, nggak ada ketaatan istri kepada suami, bahkan langsung ada kedurhakaan tertinggi, yaitu anak ngemplok induknya. Nah ini suami juga nggak bisa ngatur rumah, keluyuran, ya teko yang malah dimplok mbek yang betina, anak lahir mengemplok ibu lah, ini kan ini rumah macam apa ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan material bolehlah terkuat, tapi bangunan itu yang terpenting penghuni di dalamnya. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu Islam tidak membutuhkan kuantitas. Orang 6 kata Rasul cukup, karena 6 orang ini semuanya kualitas. Ya, dipimpin oleh As'ad bin Zurarah, kemudian ada Jabir bin Abdullah. Ya, ini diantaranya. Nah, orang yang paling tahu Madinah ini yang As'ad bin Zurarah. Makanya Nabi SAW mengirim Mus'ab untuk nanti bersinergi dengan As'ad bin Zurarah. Ya, Mus'ab orang yang punya ilmunya, sahabat yang sudah cukup lama membersamai Rasul, diamanai berdakwah, tapi nggak tahu mapping, nggak tahu lokasi, nggak tahu mana yang lebih dulu didatangi untuk berdakwah. Itulah fungsinya As'ad bin Zurarah. Ini kan penting semua ini dalam dakwah. Ya, ada orang yang siap berdakwah, gak mudeng nanti saya berdakwah ya. Ya, akhirnya kacau. Ada orang yang tahu ini, oh ini kayaknya cocok untuk lahan dakwah, ini cocok untuk didakwai, ini cocok untuk awal-awal membangun Islam, tapi nggak punya ilmu. Nah, itu kondisi orang Madinah. Maka As'ad bin Zurarah orang yang paling paham. Maka nanti Mus'ab bin Umair diarahkan untuk berjumpa dengan sosok Aus. Ya, kan ini rata-rata yang datang dari Khazraj, dari Bani Khazraj. Yang belum kena kan yang Aus. Yang Aus itu diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad, tokohnya. Maka nanti ketika Mus'ab bin Umair mau diusir, ya, Mus'ab katakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, saya jangan perlu diusir, saya tak bali dewi, nggak perlu diusir, cuma tolong dengarkan dulu apa yang saya bawa. Gitulah, anggaplah kasih waktu 10 menit. Sudah, habis itu engkau terima, nggak masalah, alhamdulillah. Nggak terima, sayang balik ke Mekah. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad didakwai oleh Mus'ab bin Umair dengan dibacakan ayat-ayat Quran dan seterusnya. Tiba-tiba Allah bukakan pintu hidayah untuk Sa'ad bin Mu'ad. Ini tokoh Aus. Nah ini kalau ketemu pemimpin yang seperti Sa'ad bin Mu'ad, ya Masya Allah, Mas. Habis masuk Islam langsung ketemu satu suku, yaitu suku Aus, dan bertanya kepada masyarakatnya, kalian mengenalku seperti apa? Sayyiduna, tokoh kami, pemimpin kami, orang yang paling berakal di antara kami. Ya, berarti kalian akan menghormati semua yang aku sampaikan? Iya, kami siap mentaati. Ya sudah, mulai hari ini aku tidak akan ajak ngomong kabeh sampai kalian bersahadat. Sudah, wassalamualaikum. Gitu toh. Sa'ad bin Mu'ad hanya mengatakan demikian ke masyarakat Aus yang jumlahnya bisa ratusan hari itu. Pokoknya saya nggak mau kalian ajak ngomong, nggak mau. Saya juga nggak akan ngomong sama kalian sebelum kalian mengucapkan syahadat. Tinggal pergi. Kemudian ujung-ujungnya apa? Bersahadat semua. Ya, bersahadat semua.
masuk Islam. Satu hari satu suku masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'adz kayak gitu. Kalau enak pemimpin seperti ini cuma ya angel golekane. Ya. Tapi itu nyata. Dan nanti membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Medina itu nggak sampai 5 tahun. Jadi usia keislamannya itu cuma 6 tahun. Karena nanti wafat pasca perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan ketika wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "I'tazza arsyur Rahman." Ya, arsy-nya Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi permasalahannya bukan suwiyorane dadi muslim ya Mas, tapi kualitas. Sa'ad bin Mu'adz dari sama kita usia Islamnya dawa nawe dhewe Mas. Ya, cuma 6 tahun. Nah, kita dari lahir malah sudah jadi muslim. Tapi kualitasnya itu yang bisa mengantarkan maslahat, membawa hidayah untuk satu suku Aus. Lah, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam dari tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Berarti kan Mus'ab bin Umair untuk pahala semua yang menjadi pahala Sa'ad bin Mu'adz juga. Lah Mus'ab bin Umair ini masuk Islam goro-goro lewat sapa? Anggaplah Utsman bin Affan. Berarti Utsman bin Affan dapat pahala apa saja yang menjadi kebaikannya Mus'ab bin Umair. Lah Utsman bin Affan masuk Islam krono siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq dapat pahala seluruh kebaikan dari Utsman bin. Itulah pentingnya kita bisa mengambil jariah, pahala jariah itu seperti itu. Ya, menanamkan kebaikan itu fungsi besarnya kayak gini. Makanya kenapa manusia paling banyak pahalanya yo Nabi. Kapak-kapak no nggak ada yang ngalah nih. Karena orang yang pertama kali memulai sebuah kebaikan. Lah Abu Bakar masuk Islam lewat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad bisa mendapatkan pahala dari Abu Bakar, dari Utsman, dari Mus'ab bin Umair, dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengurangi pahala-pahala itu. Jadi kalau Mus'ab bin Umair dapat pahala 100, ya Utsman dapat 100, Abu Bakar dapat 100, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dapat 100 dan seterusnya. Nah, ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mus'ab bin Umair supaya engkau dalam berdakwah ditemani oleh As'ad bin Zurarah. Dan nantinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan laporan, ya Madinah sudah siap, ya Madinah sudah ada lampu hijau untuk kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk hijrah. Ya, dan gak nekat-nekatan tadi. Ini 3 tahun Rasul membina masyarakat Madinah tanpa beliau ke sana. Dan jadi, ya jadi. Nah nanti ketika di Madinah semuanya sudah plek sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Mus'ab bin Umair, sampaikan kepada As'ad bin Zurarah. Dan Allah takdirkan As'ad bin Zurarah wafat kurang lebih 5 bulan setelah Rasul hijrah. Jadi seakan-akan Allah menciptakan As'ad bin Zurarah hanya untuk mengawal hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mirip Islam juga punya pahlawan seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu besar dalam situasi perang, yaitu perang salib. Dan ketika beliau masuk menjadi mujahid, bahkan menjadi
panglima, komandan, akhirnya mampu menaklukkan Baitul Maqdis kembali. Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Setengah tahun berikutnya wafat. Nah, ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi hanya untuk membebaskan tanah suci yang ketiga, yaitu Baitul Maqdis. Selesai dakwahnya, selesai fungsinya, Allah panggil. Ini diantara kebesaran beberapa kaum muslimin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Ketika sudah Allah rasa dakwah sudah menyebar, seluruh jazirah Arab kenal, maka kemudian Allah wafatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Selama 3 tahun perjuangan dakwah di kota Madinah, tentu Mus'ab bin Umair ketemu dengan orang-orang seperti Yahudi juga. Mereka juga punya Taurat. Mus'ab juga menceritakan kisah-kisah Yahudi yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan juga pengkhianatan mereka. Cuma bedanya Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan runut. Bahkan banyak, kalau bahasanya untuk Raja Dzulqarnain, fa'atba'a sababa. Allah kirimkan sesuai jalurnya. Nah, kita kan belum lama keluar dari Isra Mi'raj. Kita sampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hanya ingin mengangkat Rasulnya ke langit Sabitu, memberikan perintah sholat, ketemu di Sidratul Muntaha, itu langsung ngambil Rasul ke Mekah, dari Mekah diangkat, bisa apa enggak? Mudah banget, mudah. Tapi kenapa ndadak enek program melaku sik Mekah neng Baitul Maqdis, transit dulu, baru kemudian jalan ke langit Sab 1, Sab 2, Sab 3 sampai Sab 7. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, yaitu tadi, sebab musababnya ada. Orang dari dulu saja, awal kali mereka mendengar Rasul ke Mekah, ke Palestina, kemudian bolak-balik semalam, gak ada percaya. Hari ini kita semua percaya enggak? Mekah ke Palestina gak sampai sehari. Percaya enek jadwal penerbangan. Ya kan? Kalau hari ini kita percaya. Buktinya hari ini masuk logika. Yang belum ada kan jadwal penerbangan Baitul Maqdis langit Sab 7 itu yang belum ada. Kalau Mekah Palestinanya kan sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat Nabi Daud menjadi raja, mudah, kun fayakun. Tapi karena ini ilmu sulap namanya, karena Allah ingin memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya. Semuanya itu butuh perjuangan. Makanya Allah takdirkan Jalut gak punya anak laki-laki. Raja di zaman itu semua anaknya perempuan. Saat itu sedang punya musuh Talut gak punya anak laki-laki. Jalut atau Goliat menjadi musuh besarnya. Maka ketika Raja Talut butuh kesatria yang bisa mengalahkan lawannya, dibukalah pendaftaran sayembara. Yang nanti bisa mengalahkan Jalut akan diambil sebagai menantu. Nabi Daud daftar perang melawan Goliat itu, dan akhirnya dengan takdir Allah menang. Jadi mantunya raja ini mati, sopo terus sing dadi raja berikutnya gak punya putra mahkota. Mau gak mau mantune sing dadi raja. Akhirnya Nabi Daud menjadi raja. Nah, ini kan namanya sebab musabab. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah sebetulnya mencetak Madinah menjadi orang-orang yang menerima agama Islam.
Tapi ya nggak ada perjuangan nabinya ya. Makanya yang dibutuhkan itu. Kenapa kita belajar, kita mengamalkan ilmu dan seterusnya? Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya ini ujian, supaya Allah tahu mana yang serius, mana yang terbaik, ya, mana yang sungguh-sungguh atau sebaliknya. Itu. Dan sebetulnya terkait dengan kebesaran Islam ya dari awalnya itu sampai di wilayah kita, Mas. Ya. Dalam mendidik, dalam mengasuh, dalam ya. Di Solo ini kan ada kampung namanya Mijil atau Mijilan. Pernah dengar? Pernah tahu? Daerah Mijil. Mijilan. Daerah situ, daerah mana? Keraton situ. Ya, Mijil itu kan artinya kelahiran. Ya. Makanya dulu daerah Mijil itu paling dekat kan daerah Gadingan. Ya, kalau di Jogja, di Solo dulunya ada Plengkung Gading. Dan itu jalan yang ke arah dan yang menuju ke Plengkung Gading itu pasti sebelah kanannya ditanami wit asem. Biyen ini cerita biyen. Makanya sekarang bisa kita lanjutkan harusnya. Ditanduri wit asem, sisih kiwane didanduri tanjung. Ya, itu juga nggak sembarangan. Itu ada dakwahnya, ada edukasi pendidikannya. Bocah iki lek bar lahir, lek iso di dalam tumbuh kembangnya, wong tuane, orang-orang yang di sekitarnya harus banyak meseme mbek nyanjung. Makanya lek cara Jawa itu nimang-nimangnya banyak caranya itu. Lek ngudang itu mau versi manapun itu ada. Iya napa mboten? Sampai nanti ketika mereka sudah menginjak remaja, masuk alun-alun. Dulu alun-alun itu ada 3 pohon mangga, Mas. Tapi jenisnya beda. Ada pakel, ada kueni, ya. Kemudian enek pelem. Jadi enek wit pelem, wit pakel, wit kueni. Lho iki kabeh mangga semua ini. Iya kan? Tapi yang menakjubkan dari data secara pustaka yang kami temukan, setiap pohonnya itu ada tulisan 62, 63, 64. Jadi neng wit pelem enek tulisan swidak loro, neng wit pakel swidak telu, neng wit kueni swidak papat. Nah, wit pelem itu sebetulnya juga ada lagi edukasinya. Sanepo ne wong Jawa ya. Anak itu kalau sudah mulai balik, ya, itu harus dikenalkan syariat-syariat kewajibannya termasuk sholat, puasa, Ramadan. Makanya bocah lek wis balik kudu gelem. Makanya diidiomkan dengan pelem. Ya, kenapa? Karena mereka akalnya sudah mulai takalluf. Mereka sudah akil. Makanya diidiomkan dengan wit pakel. Dan karena situasinya saat itu masih situasi perang dengan penjajah, bocah itu tumbuh harus dengan sifat wani atau syaja'ah, dilambangkan dengan kueni. Yang menarik itu ketika angka 62, 63, 64. Ya, dituliskan di dalam pustaka itu bahwa 62 menunjukkan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, secara Masehi. 63 usia Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat secara Hijriyah, dan 64 usia Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kalender Jawa. Ini Masya Allah. Kalau ini benar, ya, daftar pustaka yang kami sampaikan, maka dari dulu kita ini sudah dikenalkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk-bentuk perlambang itu tadi. Ya, makanya kalau dulu orang Yahudi mengenal Taurat, ya, mengenal Nabi dalam Taurat,
itu bukan perlambang lagi, udah sangat jelas bahkan. Ya, makanya ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan, mereka jawab, menyampaikan, mereka jawab, dan rata-rata mereka kalau kalah kan pakai akal logika. Ya, makanya di dalam fikihnya kias nggak semuanya harus diterima. Kalau ada dalil yang ngepasi, ada hukum khususnya. Itulah yang Imam Syafi'i nggak terima ketika ada orang yang menyamakan kaidah beliau sendiri bahwa semua yang keluar dari lubang depan najis. Kencing najis enggak? Najis. Ya. Kalaupun ya naudzubillah keluar nanah jadi najis. Lah, kaidah ini dibawa oleh orang-orang di zaman Imam Syafi'i sampai ada mengatakan kalau semua yang keluar dari depan najis berarti air mani juga najis. Imam Syafi'i nggak terima ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga membawakan hadis yang jelas sahihnya di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam di kamarnya, yaitu kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasul sholat dalam kondisi berdiri, dalam kondisi ruku yang begitu panjang dan lamanya, itu sampai Aisyah bisa ngerok bekas air mani yang kering yang ada di baju atau di sarungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau mani itu tidak najis. Ya, makanya ketika Imam Syafi'i menyampaikan kaidahnya semua yang keluar dari bagian depan najis, tapi kalau ada hadis-hadis yang mengkhususkannya nggak najis, ya berarti jangan dipukul rata. Orang Yahudi demikian, apalagi orang Nasoro. Nah, orang Nasoro itu seringnya merubah atau menutupi, sama sebetulnya. Tapi Injil kan revisinya lebih banyak daripada Taurat. Ya, makanya sampai hari ini ada buku An-Nisa namanya. Judulnya sih wanita, para wanita. Tapi ada kisah menarik, ada seorang alim berjumpa dengan orang yang ahli bahasa Yunani kuno, bahasa Aramaik. Ya, disinyalir Injil tertua itu pakai bahasa Yunani kuno. Dan di bahasa Yunani kuno dalam Injil itu seorang alim ini tahu ada kata Variklitos. Gak tahu saya baca yang benar gimana, gak tahu ya. Nanti di googling aja ini. Variklitos, ditanyakan kepada seorang yang ahli bahasa Yunani kuno, apa arti Variklitos? Kata orang yang ahli bahasa Yunani, setahu saya dari para pendeta kami dulu, Variklitos itu artinya penghibur. Kata si alim, syekhnya ini, saya nggak butuh pendapatnya pendetamu, saya nggak butuh. Saya nggak butuh tafsiran pendetamu, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan adalah keistimewaanmu, skillmu dalam menerjemahkan bahasa Yunani kuno. Variklitos menurut skill kemampuanmu itu artinya apa secara bahasa? Baru jawab, Variklitos itu secara bahasa Yunani kuno artinya seseorang yang punya nama di atas pujian. Jadi orang yang punya nama terpuji. Siapa orang yang punya nama terpuji? Muhammad. Jadi sampai Injil tertua aja mereka tutupi, Mas. Padahal jelas, makanya kenapa Allah kadang mengambil firman-Nya dari Injil, Allah taruh di Al-Quran supaya membuka, ya, membuka argumen untuk orang-orang Nasara, termasuk Nabi Isa. Di dalam surat As-Saff, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya, bahwa nanti akan datang sepeninggalku mim ba'di ismuhu Ahmad. Ya, akan datang utusan Allah sepeninggalku yaitu Muhammad. Ahmad, Muhammad, Hamad itu satu akar kata. Artinya orang yang terpuji. Jadi di dalam Taurat sudah ada,
di dalam Injil sudah ada. Al-Quran juga sebagian Allah comot dari Taurat, Allah ambil dari Injil. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab paripurna dan penyempurna dari sebelumnya. Buktinya sebagian Taurat ada. Kisah Ashabul Kahfi ada di Al-Quran. Ya di Injil ya kisah terkait orang bertanya masalah roh juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan masalah Dzulqarnain yang datang sepeninggal itu juga ada. Tapi semuanya misterius. Tidak Allah terangkan dengan detail. Kenapa? Karena dalam Taurat juga nggak detail. Di Injil juga nggak detail. Ya, makanya hari ini sampai orang nggak tahu. Ya, gua Ashabul Kahfi itu yang mana? Kok aben dua daku mas? Ya, mungkin gue yo seberangi gua Pindul, ya di daku yang bu. Dzulqarnain juga demikian. Namanya saja nggak jelas mas. Ada yang bilang Alexander the Great. Imam Ibnu Taimiyah sudah nggak mungkin Alexander the Great itu orang kafir, nggak beriman. Padahal Raja Dzulqarnain itu beriman, bertauhid. Apalagi temboknya di mana? Jenenge wera jelas. Ya kemisteriusannya itulah yang menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan seperti firman yang Allah sampaikan, nggak lebih nggak kurang. Makanya ada mengatakan tembok raksasa Cina. Ya itu dari mana kita bisa memastikan? Yang jelas bangunan terkokoh sampai hari ini, yo temboknya Dzulqarnain. Karena nggak ada roboh-robohnya. Tadi kalau rumah paling ringkih sarang laba-laba, bangunan terkokoh Rodma dalam surat Al-Kahfi itu, ya bangunan yang dibikin oleh Dzulqarnain. Bayangkan semenjak dibangun sampai hari kiamat, lubangnya hanya seukuran Ya'juj dan Ma'juj keluar, sudah gitu. Coba ada bangunan yang bisa kayak gitu, ya ngelubangi bendino. Kata Rasul, mereka sekarang segini, ya. Tapi nanti ketika mereka sudah lubang seukuran mereka keluar, mereka siap keluar, ada yang bilang ucapkan insya Allah. Sebagian mereka menjawab gak ada, insya Allah nih mesti metu. Tiba-tiba Allah tutup lagi. Ya, ngelubangi lagi, sudah siap keluar, sudah sebadan Ya'juj dan Ma'juj. Katakan insya Allah, nggak pakai insya Allah, tutup lagi. Sampai nanti menjelang hari kiamat mereka mampu melubangi seukuran tubuh mereka. Kemudian ada yang menasihati ucapkan insya Allah, dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj bareng-bareng mengucapkan insya Allah. Metu kabeh. Wah itu malah kiamat makanya. Ya sebagai tanda besar hari kiamat. Keluar sudah membuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan sampai di poin Bai'at Aqabah yang kedua. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.